Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang fundamental banget. Sesuatu yang ibaratnya tuh kayak jangkar spiritual yang nahan hidup kita biar nggak hanyut terbawa arus. Ya, kita bakal ngomongin tentang ibadah sholat. Nah, spesifiknya kita akan membedah data dan penjelasan dari literatur akidah akhlak, tepatnya di halaman 67 dan 68 tentang salah satu dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Kita bakal cari tahu nih dari sumbernya, kenapa sih ibadah ini super krusial, dan bahaya absolut apa aja yang mengintai kalau seseorang nekat ngelepas jangkar tersebut. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya buat bener-bener mahamin bobot dari ibadah yang kita lakuin sehari-hari ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada satu hadis yang udah terkenal banget, riwayat Imam Bukhari, yang merekam sabda Rasulullah Muhammad SAW, Bunya al-Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wal haji, wa syaumi Ramadan. Artinya, Islam itu dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Coba deh perhatiin frasa dibangun di atas 5 tiang. Ini bukan sekedar checklist tugas harian, teman-teman. Ini tuh struktur arsitektur spiritual kita. Kebayang nggak sih kalau satu aja tiang utamanya dicabut, bangunannya pasti goyah, atau malah ambruk seketika. Dan di sini, poin yang bikin kita merinding. Sholat itu posisinya ada di urutan nomor 2, persis setelah deklarasi keimanan atau syahadat. Ini menempatkan sholat sebagai kewajiban terbesar yang sifatnya praktis di dalam Islam. Ibaratnya, syahadat itu kunci masuknya dan sholat itu tiang penyangga utamanya. Kedudukannya yang tinggi banget ini ngasih kita perspektif seberapa fatal sih akibatnya kalau yang nomor 2 ini diabaikan. Ingat ya, kita nggak lagi ngomongin pelengkap agama nih, kita lagi ngomongin inti dari keberagaman itu sendiri. Terus apa jadinya kalau tiang penyangga itu beneran ditinggalin? Nah, buku sumber kita ngebagi dampaknya ke dalam 3 fase utama yang saya sebut sebagai efek keterhanyutan. Pertama ada kesesatan, alias hilangnya arah hidup. Kedua, kecelakaan, sebuah kehancuran yang nyata. Dan yang ketiga, ini yang paling ngeri sih, ancaman masuk neraka sakor. Struktur penjelasan dari buku ini luar biasa banget karena nunjukin eskalasi yang jelas. Mulai dari hilang arah di dunia, masuk ke jurang kehancuran, sampai berujung pada konsekuensi abadi di akhirat. Yuk kita bedah satu-satu. Kita masuk ke pembahasan dampak yang pertama, awal menuju kesesatan. Fase ini digambarin dengan sangat kuat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Hubungan sebab akibat di ayat ini tuh mind-blowing banget. Ayatnya nggak cuma bilang kalau mereka bakal sesat, tapi dikasih tahu urutannya. Pertama, mereka menyia-nyiakan sholat. Begitu jangkar itu terlepas, apa kelanjutannya? Mereka mulai memperturutkan hawa nafsu, ngikutin dorongan-dorongan dasar mereka aja. Dan ya, dari situlah mereka akhirnya terseret ke dalam kesesatan. Coba bayangin, sholat itu sebagai kompas navigasi spiritual kamu. Kalau kamu menjaga sholat, kamu tuh ibaratnya lagi stay on the line di jalur komunikasi yang benar, jadi kamu bakal dapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya panduan yang jelas. Tapi sebaliknya, pas sholat ditinggalkan, kekosongan di hati kamu itu bakal langsung diisi sama pusaran hawa nafsu yang ujung-ujungnya bikin sesat. Ini bukan cuma soal hukuman loh, tapi ini udah semacam hukum alam spiritual. Ketika cahaya petunjuk itu dimatikan, ya kegelapan hawa nafsu otomatis langsung ambil alih. Nah, dari sekedar kehilangan arah, sekarang kita naik level ke dampak kedua, celaka karena melalaikan sholat. Coba dengerin baik-baik teguran tajam dari surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 ini. Fawailun lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Poin krusialnya ada di sini teman-teman. Al-Quran secara gamblang menjanjikan kecelakaan atau kebinasaan bahkan buat mereka yang sebenarnya masih ngerjain sholat. Tapi mereka ngerjainnya sambil lalai, mungkin suka nunda-nunda waktunya, atau sekedar gerak tanpa menghayati maknanya. Coba pakai logika deh. Kalau yang masih sholat tapi lalai aja diancam dengan kecelakaan sebesar itu, gimana nasibnya sama mereka yang dengan sengaja ninggalin sholat sama sekali? Skala bahayanya beneran meroket drastis. Teks dari sumber bacaan kita mengurai logika di balik kata celaka ini dengan sangat rapih. Gini, pertama, disepakatikan kalau tugas utama kita hidup di bumi ini adalah buat beribadah kepada Allah
Kedua, seperti yang udah kita bahas di awal, sholat itu ibadah yang paling utama. Dia itu rukun Islam. Dari dua premis itu, kesimpulannya tuh nggak bisa dibantah. Melalaikan sholat itu sama persis artinya dengan melalaikan tugas utama kita sebagai manusia. Ibarat kata kamu tuh karyawan yang digaji full, tapi nggak pernah ngerjain job desk utama kamu. Pasti bakal kena masalah besar kan sama bos? Apalagi kalau ini menyangkut alasan fundamental kenapa kita diciptain ke dunia ini. Dan akhirnya, ini membawa kita pada dampak ketiga dan yang paling pamungkas. Pertanyaan di neraka sakar. Bayangin deh momen dramatis ini kelak. Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 merekam sebuah pertanyaan retoris yang bakal menggema di akhirat nanti. Masalakakum fi sakar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Pertanyaan ini diajukan langsung ke para penghuni neraka. Ini tuh bener-bener momen refleksi kosmik. Kayak ditanya, kok bisa kamu berakhir di sini? Emangnya kejahatan segede apa sih yang kamu lakuin sampai-sampai kamu terseret ke tempat yang super mengerikan ini? Dan tebak apa jawabannya? Ayat selanjutnya ngasih jawaban yang sangat definitif, keluar langsung dari mulut mereka sendiri. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Perhatiin deh, mereka nggak langsung bilang kalau mereka dulu suka nyuri atau sering bohong, ya walaupun mungkin aja mereka juga ngelakuin itu. Tapi penyesalan utama mereka, akar dari segala kebinasaan mereka, dan pengakuan paling pertama yang keluar adalah bahwa sewaktu di dunia, mereka ngebiarin sholat gitu aja sampai ajal akhirnya menjemput. Mereka mencabut jangkar mereka sendiri dan akhirnya beneran hanyut, terseret ke dalam panasnya sakor. Jadi, dari bedah materi kita hari ini, realitanya emang terasa berat, tapi sangat jelas ya. Meninggalkan sholat itu bukan cuma sekedar kesalahan kecil yang bisa dimaklumi. Itu adalah hilangnya kompas petunjuk hidup kita, kegagalan fatal dalam ngerjain tugas utama kita sebagai manusia, dan bisa jadi jalan tol menuju penyesalan yang abadi. Sekarang sebelum kita udahan, saya pengen nutup dengan balikin sebuah pertanyaan refleksi yang mendalam ini buat kita semua. Kalau emang sholat itu adalah tiang agama, satu-satunya jangkar yang nahan kita di dunia yang penuh dengan badai ini, sudahkah kita mastiin kalau tiang itu berdiri tegak dan kuat hari ini? Terima kasih udah ngikutin paparan materi ini ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi pengingat buat kita terus memperbaiki diri. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.